Iya, Bang, Iya. silakan Bang. Abang Oke. mau menanggapi pernyataan Bang Juma? Silakan Abang. Kalau saya sih pengennya nanggepinnya dari sisi ilmiah aja, dari sains. Bang Teo Gimana? masih lajang Gimana? atau Bang Teo masih lajang atau udah nikah? Saya masih lajang. Udah lanjut. Ah, tadi kan Bang Zuma ngomongnya kalau Yesus itu bukan Tuhan ya. Benar Ya nggak sih? iyalah. Iya, dia manusia. Gimana mungkin dia Tuhan? Oke. Oke. Mm-mm. Gini ya, Ya. kalau kita lihat sejarah, itu yang mengakui sejarah Yesus itu mati, Yesus itu bangkit, itu bukan cuman dari negara-negara yang SDM-nya rendah. Itu semua dari negara-negara yang maju. Contohnya Amerika, Cina, dan Israel. Itu kan. Nah, berarti kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu adalah sejarah. Itu yang pertama. Oke. Sekarang Yesus lahir. Yang menyaksikan Yesus lahir ya, bukan cuman dari bangsa-bangsa SDM yang rendah. Dari bangsa Israel, bangsa Amerika, dan bangsa Cina semuanya menyaksikan. Seluruh umat dunia ini menyaksikan. Oke. Berarti dari kutipan dari kitab suci atau kutipan sejarah bahwa Yesus lahir tanpa ayah. Ya kan? Dari penjabaran situ kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus tidak lahir secara pembuahan atau kita bisa sebut dari sel sperma atau sel telur. Oke. Nah, di mana semua makhluk hidup ya, menurut hukum alam semesta ini tidak ada yang bisa lahir ke dunia ini tanpa ada pembuahan. Itu yang pertama. Tidak ada, cuman Yesus yang ada yang lahir di dunia ini dengan cuman Yesus yang lahir di dunia ini tanpa pembuahan. Saya baru itu yang tahu pertama. kalau Adam itu punya kandungan. Oke, Adam. Oke, Anda cerita Adam. Iya. Jadi Apakah Adam Hawa tertulis ini di kitab suci Hawa adalah ini makhluk yang diciptakan dari pembuahan, artinya Adam hamil melahirkan Hawa gitu. Enggak, begini. Anda cerita Adam. Oke, saya tanggapi. Hmm. Apakah Adam diciptakan menurut kitab suci? Gimana? Apakah gini aja ya? Menurut buku sejarah. Enggak, Ya, Anda pertanggungjawabkan dulu bahasanya tadi. Iya, oke, saya pertanggungjawabkan, tapi saya Satu-satunya manusia yang tidak melalui pembuahan adalah Yesus. Maka saya Iya. mengatakan berarti Hawa melalui pembuahan juga, berarti Adam hamil, gitu. bukan. Adam adalah Lalu? ciptaan. Hawa Hawa juga ciptaan. dari mana dia diciptakan? Sang pencipta yang menciptakan Dari mana bahannya? dari tanah. Bukan rusuk Adam. Kan Adam dari tanah. Bukan dari rusuk Hawa dari- Adam diciptakan dari rusuk Adam, bukan. Adam diciptakan dari tanah dan Hawa mendekati dan Hawa diambil dari rusuk Adam. Berarti berarti Hawa juga mana yang dari masuk tanah. otak Anda? Dari rusuk tercipta manusia Hawa atau dari rahim Maria tercipta Oke. manusia Yesus? Mana yang masuk ilmiah? Oke. Kita bicara ilmiah. Oke, berarti kita Ya. tidak menghilangkan subjek ketuhanan. Oke. Ya. Oke. Apakah Sekarang Adam Anda dan Hawa jawab simpel aja dulu, simpel aja. Yang memproduksi manusia rusuk atau rahim? Oke, Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan. Itu jawabannya. Ya, proses penciptaan manusia itu terjadinya di rahim atau di rusuk dada laki-laki. Yang menciptakan Adam dan Hawa adalah Tuhan. Saya tidak tanya soal tentang penciptaan. Oke. Berarti, Kita berbicara berarti ilmiah. mana yang katanya lebih tadi. besar kuasanya? Ya, Adam tidak pernah Sekarang mengakui dia Tuhan. manusia tercipta dari rahim tanpa ayah atau manusia tercipta tanpa ibu hanya melalui tulang rusuk. Mana yang kira-kira lebih hebat? Sekarang saya tanya, yang menciptakan Adam siapa? Mana lebih hebat? Oh, berarti Rusuk- berarti Anda Rusuk berarti melahirkan manusia berarti- atau rahim melahirkan manusia? Mana lebih berarti- hebat? berarti Anda ini sepotong-sepotong. Eh,
Pertanyaan saya nggak disentuh sedikit pun kok, saya yang sepotong-sepotong. Ente yang secuil-secuil. Rusuk melahirkan manusia Hawa tanpa istri. Si Adam. Begini. Maria, Kita tunggu dulu. bicara Maria, ada alat reproduksi di dalam tubuhnya berupa kandungan. Hamil, diproduksi 9 bulan, keluar anaknya. Bum bum bum. Bum bum bum. Wajar, masih masuk rasio. Tapi kalau Adam cuman modal rusuk, tercipta Hawa, itu baru luar biasa. Oke. Apakah Oke, abang Pak. membahas ketuhanan atau manusia? Ini bukan berbicara mengenai ketuhanan, ini berbicara mengenai das. Oke. Tadi karena Anda membawa ilmiah katanya. Oke. Gimana sih? Nah, Oke, yang mana begini, yang Bang. masuk akal Anda? Rusuk melahirkan manusia atau rahim melahirkan manusia? Mana masuk akal? Iya, tapi setidaknya Adam dan Hawa itu diciptakan, Bang. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sekarang saya tanya. Segala sesuatu yang berasal dari ciptaan, semuanya ciptaan. Oke. Anggap yang pertama kita seri. Ya, karena kita nggak ada jalan buntu. Ya, Kok kita semua jalan seri? Apa yang seri di sini? Oke. Sekarang yang kedua. Karena gini, Bang. Karena kalau aku jawab abang. Apa yang seri di sini? Enggak, begini. Kasih Kalau jelas aku dulu. dengar, boleh aku ngomong? Boleh aku selesai ngomong? Iya, silakan. Tante Teo, silakan. Oke, kalau misalnya abang ya, misalnya punya pendapat, ya terus aku berpendapat, berarti kita punya dua pendapat, Iya. benar kan? Iya. Oke, berarti kita saling menghargai pendapat kita, kan gitu? Iya, saya hargai, betul. Oke, Saya oke, hargai. itu yang Makanya- pertama. Oke, yang pertama kita saling berbeda pendapat, karena dalam Iya, karena agama. Anda tidak menggunakan akal, saya berakal. Oke, kalau gitu Anda juga tidak menggunakan akal. Kenapa? Karena Anda samakan Kenapa? manusia dengan Tuhan. Anda yang menyamakan manusia dengan Tuhan, Kuclu. Oke. Saya pula yang kau Oke. tunggu. Aneh Coba orang ini. jelaskan. Di mana tertulis bahwa Adam itu Tuhan? Oke. Coba abang jawab aja. Abang jawab aja. Di mana tertulis bahwa Adam itu Tuhan? Tapi kalau abang tanya, di mana tertulis bahwa Adam itu ciptaan Tuhan? Di semua sejarah, situs sejarah, baik dari kitab suci ataupun dari buku-buku ya, buku-buku ahli kitab, ya. Ini Yang mengatakan kenapa Adam itu pemakan ciptaan kutu ini Tuhan itu kenapa? semua. Telapak tanganmu gatal. Ini pasiennya Bang Kian Pelayar, Santang Bang, kayaknya ini. tetep pelayar. Oh, Oke. Yang kirain mobil kedua, takuku. saya anggap yang pertama kita itu berbeda pendapat ya. Yang kedua, Apa? Ngomong apa sampean? kan yang pertama tadi kan kita nggak ada penyelesaian, Bang. Tapi kan kita Ada penyelesaian. Kamu yang tidak mau jujur, kau menyembunyikan kebenaran, saudara. tidak ada saya sembunyikan kebenaran. Sekarang hebat mana secara ilmiah rahim mengeluarkan bayi atau rusuk mengeluarkan manusia? Oke, sekarang saya tanya, apakah Adam bisa melahirkan tanpa sel sperma dan sel telur? Itulah yang saya tanya. Kok ada Hawa? Berarti Tuhan Maha Kuasa menciptakan makhluknya sesuai dengan selera Tuhan. Oke, saya ingin bertanya sama Abang, ya. Saya ingin bertanya sama Abang, ya. Adam dan Hawa setelah mereka bersama, apakah mereka mempunyai keturunan? Iya, diantaranya Oke. Yesus. Oke. Mereka membuat Apalagi keturunan Adam dan Hawa mempunyai anak. Bagaimana ceritanya mereka punya anak? ya, karena mereka meniduri Anda, makanya mereka punya anak. Bukan, karena mereka melakukan hubungan dewasa. Dan Oh, iya, sorry. ada pertemuan sel telur dan sel sperma. Jadi mereka tidak bisa melawan hukum Tuhan. Alam. Nah, Yang ketawa di report. oke ya. Yang kedua. Ya. Oke, yang kedua. Karena kalau kita berdebat, Bang, kita berdebat lama-lama itu sama dengan kita debat kusir. Yang penting kita 5 menit kita berbicara, tapi itu ada manfaatnya. Iya. Oke, yang kedua. Bang, ya. Ya, Saya mau nantang semua orang di dunia ini, ya. mati meja. Oke. Saya berani lompat dari Monas, kepala di bawah.
Jika ada orang yang bisa menentang hukum alam semesta, itu yang pertama. Kumismu nggak Tentang- cukup dibagi-bagi orang bang. Tentang Oh, tentang semua. kita bicara agama harus bicara secara ilmiah, Bang. Itu nggak bisa Iya bertolak iya iya belakang. iya. Baik baik. Ya lanjut. Di mana ada makhluk hidup di dunia ini yang bisa bangkit dari kematian? Satu aja, saya loncat dari mana? Yang bisa Lazarus serupa itu, dengan Yesus. Lazarus bangkit dari kematian itu. Siapa yang bangkitkan? Siapa yang bangkitkan? Sama seperti Yesus. Siapa yang bangkitkan bangkitkan? Yesus? Yang Sama bangkitkan seperti siapa? Yesus. Yang Sama bangkitkan seperti Yesus. Yesus. Nah, Yang bangkitkan Yesus pun Yesus. dibangkitkan. Yesus juga Oke. dibangkitkan. Apakah Lazarus mati kembali setelah dibangkitkan? Jelas nggak mungkin hidup. Oke. Berarti Lazarus setelah bangkit dia mati kembali, oke? Iya. Setuju. Betul. Oke. Yesus mati. Iya. Setuju? Yesus bangkit. Setuju? Iya. Iya. Oke. Apakah Yesus mati lagi? Ya, apakah Yesus mati lagi? Nanti kedatangan yang kedua pasti dia mati lagi. Oh, berarti kita nanti. Iya Kita iyalah. nanti ya. Coba pengakuan Yesusnya. Ketika aku datang, maka apa yang terjadi? Matahari tak bersinar, bulan tak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan. Apalagi kuasa-kuasa langit akan berguncang. Kita nggak usah Apakah ada bicara orang yang dogma, bisa Bang. hidup? Kita nggak Apakah usah ada bicara orang? dogma. Karena Apakah ada orang bisa hidup ketika bintang berjatuhan dari langit? Gak ada. Kita nggak- Yesus kita nggak usah- lari. kita Entah nggak usah larinya bicara mau dogma, kemana Bang. Yesus. Mati dia. kita nggak usah bicara dogma, kita bicara matematika aja, masalah Itu ilmiah. bukan dogma, itu dalil kitabmu. Yaudah, Ah, kamu jelasin siapa manusia yang sama kayak Yesus? manusia yang sama seperti Yesus. Ya, dan dia bisa Manusia melawan hukum alam semesta. Dia mati terus dia bangkit lagi. Melkisedek. Dia mati lagi nggak? Melkisedek nggak mati-mati dia malah. Yesus mati, Melkisedek nggak mati. Enggak, Elia. dia mati. Semua makhluk hidup. Mana dalilnya Melkisedek mati di mana? Enggak, setahu saya semua makhluk hidup itu. Iya, di mana Melkisedek? Semua makhluk hidup tidak ada yang tidak mati, Bang. Melkisedek tidak mati, tidak berawal, tidak berakhir. Itulah Itu cerita hebatnya siapa? Melkisedek. Itu Di cerita dalam siapa? kitab Kitab mana? di Ibrani 7 nomor 3 coba. tapi itu dijelaskan nggak dari sejarah? Ibrani Saya 7 tanya. nomor 3. Enggak, Bang. Kita bicara Melkisedek ilmiah. tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya Bang. tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Hebat Kita- kali kita- Melkisedek. Kita bicara Yesus nggak ada ilmiah, Bang. apa-apanya. Kita bicara ilmiah, Bang. Kalau kita Ibrani ini sumber- nggak cocok ya, berarti. kan kita udah menutup kedua kitab suci. Kan saya udah bilang dari Yesus awal. kok dapat dari mana cerita tentang Yesus? Sejarah ada di sejarah, bukan di kitab suci juga ada cerita Yesus. Cerita Yesus ada di sejarah. Ada. Apa Ada cerita katanya? sejarah di Yesus, cerita tentang Yesus, tentang Yesus mati, tentang Yesus bangkit, ada di sejarah. Heeh. Berarti bukan cuma umat Kristen yang meyakini Yesus itu mati, semua makhluk hidup. Jadi sumbernya bukan cuma satu. Abang bilang ke kitab Ibrani tadi menjelaskan Melkisedek mati. Yesus manusia kan? Iya. Oke, boleh. Kalau Anda menggiring ke sana, oke, ayo kita mainkan. Yesus Oke. satu-satunya manusia yang hidup, mati, hidup lagi. Oke? Yesus satu-satunya manusia yang bangkit dari kematian. Oke, satu-satunya manusia ya. Iya. Oke, Bukan- sekarang saya balik, kita mainkan. Satu-satunya Tuhan yang mati dibunuh oleh manusia itu siapa? Itu kan karya Tuhan. Bang, dibuni bang. Oke. Iya, Bang, dibunuh, Bang Juma. dibuni. Sekarang saya mau Yesus tanya. Yesus satu-satunya manusia. Oke, emang gue urusin. Mau dia satu-satunya manusia kek, apa pedulinya dengan aku? Sekarang berbicara mengenai ketuhanan. Satu-satunya Tuhan di atas muka bumi ini yang dibunuh oleh manusia. Itu siapa? Buni bang, buni. Saya Dibuni, nggak bicara- dibuni.
Saya nggak Ya. bicara konteks itu, Bang. Gimana cerita? Lalu apa untungnya kau mengatakan dia satu-satunya manusia? Silakan aja, dia manusia kok. Emang apa pedulinya? Sekarang apa pedulinya gini, Bang. dengan saya? Kita Dia bicara tidak kematian. bisa merubah kemudian hujan dari langit ke bumi ke langit. Nggak bisa dia, karena dia manusia. Oke. Sekarang Oke, gini. dalam konteks yang kita butuhkan itu Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang mati terkutuk hanya Yesus. Oke, satu-satunya Tuhan yang mati dan bangkit lagi ya Yesus. Itu Tidak jawabannya. ada memang Tuhan mati, hanya Tuhanmu yang mati. Tuhan itu maha mematikan, maha menghidupkan. Sekarang saya tanya. Sedangkan Tuhanmu Sekarang saya malah tanya. dihidupkan, dimatikan. Sekarang saya tanya. Enggak Sekarang saya tanya. cocok. Sekarang saya tanya. Eh, Abang merasa pintar nggak? saya insya Allah, saya pintar. Dibandingkan Terus, Kristen sedunia, saya jauh lebih pintar dari mereka. Terus sekarang saya nanya, apa penemuan abang yang berguna buat dunia? Saya menemukan keadaan 2 miliar lebih manusia terjebak di dalam lingkaran iblis menyembah itu kepada bukan Kristus. teknologi, Bang. Itu klaim, itu dogma namanya, Bang. Kalau Itu fakta loh. Kalau kita bicara Yesus ya, orang yang menemukan teknologi atau yang sebelumnya kita lihat, yang kita gunakan sekarang, itu Iya. murid Yesus semua rata-rata. Oke, baik. Oke, anggaplah semua muridnya Yesus ambek muami. Sekarang tolong tunjukkan penemu-penemu tersebut adalah anak-anak Yesus menemukan satu ilmu atau kaidah yang dibutuhkan oleh kemaslahatan hidup manusia yang berasal dari Bible. Satu aja. Enggak, sekarang kita berpikir bukan begitu, Bang. Kita bukan berpikir begitu, Bang. Kita bukan berpikir kayak gitu. Kecuali vacuum cleaner. Apa itu? Enggak, kita- Ular makan debu. Enggak, kita nggak berpikir begitu, Bang. Sekarang kita gini loh. Iya. Kalau kita Jadi apa, Dan? mensandingkan kepintaran abang dan kepintaran orang-orang Amerika. Ya sudah, atau Anda orang-orang tunjukkan Yahudi, aja dulu. Abang jelas jauh beda. Iya, tolong tunjukkan kepada saya. Enggak. Anak-anak Yesus dalam menemukan satu temuan itu berdasarkan Bible. Ada enggak? Kan Tuhan Yesus menjelaskan, Apa itu? barang siapa yang mengasihi aku mengasihi dia. Lah, apa Berarti ada hubungannya? berkat di situ. Hei, ini berbicara mengenai temuan kok mengasihi dia, gimana sih orang ini? Iya, kan dikasih berarti Apa diberikan temuan? ilmu. Apa temuan yang ada di Kristen yang berasal dari Bible? Satu, Intinya, Bang, mesin Bang. kondom, bukan? Enggak, intinya, Alat Bang. Tuhan Yesus. Goldie apa? Goldie apa itu? Alat Intinya, apa Bang. itu? Dildo. Intinya, Bang. Dari Bible atau dari mana itu? Penemuan sosok penemu yang ada di dunia ini, ya. Ya. Itu rata-rata penemunya oleh murid-murid Ya, Yesus. terus temuan Berarti mereka yang dihasilkan berarti dari Bible apa? Kita tidak gini, Bang. Kita tidak boleh Iya, lagi saya logika. minta kawan, kalau dia menemukan hanya sebatas karena dia manusia, berarti dia kan ciptaan Tuhanku. Bukan ciptaan Yesus. Yesus tidak bisa menciptakan, dia juga ciptaan. Berarti Tuhanku yang menciptakan. Kalau dari aspek kemanusiaan. Sekarang dari aspek Bible-nya, temuan dari Bible yang kita dapat rasakan hari ini itu apa? Jepit rambut. Kan Apa bang? Garpu melayang. kan Tuhan Yesus sudah memberikan kasih, berarti dia memberikan Apa ilmu, dia memberikan pula? urapan. Saya minta dari Bible yang menjadi temuan sekarang apa? Vacuum cleaner, ular makan debu. Bang, sekarang kita Langit nggak usah bertiang. bicara kayak gitu karena aku kan memang benar ya, aku kan di sini kan bertanya sama aku mengungkapkan pernyataan. Kan Oh, gitu. tiang langit. Aku mengungkapkan pernyataan bahwasanya Apa, ada satu Bang? makhluk hidup di dunia ini yang Apa? mampu Makan seperti bakar Yesus roti pakai jelai tai kering gitu. Kompas atau apa ini? Sekarang saya tanya sama Bang, sebutkan satu manusia di dunia ini yang bisa menentang Iya. hukum alam semesta. Mana? Kau tunjukkan satu Tuhan di atas muka bumi ini yang pernah netek sama ibunya selain Yesus. Itu pekerjaan Tuhan. Itu Iya. masanya bukti kuasanya. Sekarang gini ku tanya sama Bang. Satu-satunya Tuhan yang pernah netek sama ibunya soal manusia hanya Tuhan ente kan? Tuhannya Oke, Yahudi enggak? oke. Tuhannya Satu-satunya. Islam enggak? Tuhannya Buddha enggak?
Tuhannya Kristen Hindu enggak. Satu-satunya Tuhan yang pernah netek kepada manusia hanya Tuhan lu. Kalau gitu abang menghujat bang. Kalau gitu abang menghujat bang. Kok saya menghujat? Jadi Lukas berapa itu? Lukas 2 nomor Lukas Karena 2 gini, Bang. 27 Kan saya bertanya enggak masalah 11:27. Kan saya bertanya Anda gini, kan Bang. selalu mengunggulkan tuh satu-satunya manusia yang bisa melawan kemudian sunnatullah atau hukum alam. Maka saya balik. Kan tadi saya sudah mengatakan oke, Yesusmu ambekmu ami, dia yang paling sakti sebagai manusia. Tapi satu-satunya Tuhan yang pernah netek kepada manusia adalah Ya itu kan secara dia manusia, Bang. Tapi kan dengan sifat manusianya dia bisa menunjukkan ada nggak yang bisa menggantikan saya? Capek saya, Bang. Enggak. Diskusi Abang nggak bisa jawab pertanyaan aku. silakan. Iya, Manusia mana yang saya bisa angkat lahir kaki. di dunia ini? Saya angkat kaki saya langsung balcagi masuk langsung. Theo. Silakan. Ya. Lanjut. Theo, Sorry ya, saudara Theo, lanjut. Dengan guru saya, silakan. Theo, jam segini belum mengambil raport. Besok pagi ngambil raport, Theo. Enggak, kita jawab aja, Bang. Ini pertanyaanku sederhana, Theo. Sangat sederhana. Coba kau jawab. Saya Dengar nggak bisa dulu. ditanya, Bang. Karena Ya, saya kurang nanti ilmu. kau nanya balik sama aku. Tapi setelah ini kau jawab. Kenapa sampai sekarang si Madun dilarang bapaknya main bola? Jawab. Itu nggak ada ilmiahnya, Bang. Jawab aja. Itu Kenapa nggak ada sampai ilmiahnya. sekarang si Madun dilarang bapaknya bermain bola kaki? Itu nggak ada ilmiahnya itu, Bang. Oh, ilmiah itu support. Enggak. Yang aku ketawa cuma menghujat. nanya pertanyaan aja dari tadi. Sebentar aku ngomongnya. Habis itu selesai. Abang Jawab dulu pertanyaanku. Kenapa si Madun dilarang bapaknya bermain bola kaki? Coba kau jawab. Aku nggak bisa jawab, Bang. Aku nggak tahu jawabannya. Nah, jadi kau nggak usah bertanya. Adakah yang mau menggantikan aku? Silakan host atau Itoku Hesti, silakan. Aku mau nanya aja, mau nanya. Enggak, aku di sini Yang pertama menghujat. Aku di Gak sini apa-apa nih, nanyanya bertanya. gampang nih, Bun Hesti. Nanyanya gampang. Di mana? Tunjukin sama saya, kan kau percaya Bible tuh. Tunjukin sama saya, Yesus itu kenal sama orang Kristen. Nah, tunjukin itu aja. Saya udah bilang Gampang. tadi. Kita berdiskusi sekarang dengan aku ya. Tutup kitab suci. Kita bicara ilmiah. Jadi yang aku tanya Kalau tutup kitab suci, habis selesai. Kitab sucimu siapa yang hafal isinya? Ada yang tahu? Kalau kitab sucimu ditutup, Al-Quran ditutup, saya tanya Gurunda Zuma sekarang atau si Stelo, itu dia hafal isi Al-Quran. Nah kalian kalau saya Yesus suruh ada dalam tutup, sejarah. di Yesus ada mana dalam sejarah mana? Sejarah mana yang Banyak ada? sejarah, Sekarang banyak tutup. buku-buku yang Tunggu dulu. Nggak usah sok jadi sejarawan, nggak usah. Iya. Sekarang saya tanya aja, kalau Bible mau ditutup, ini Al-Quran ditutup, apa yang masih ada di alam ini? Apa? Ilmu apa yang masih ada? Aku berpikir tiada Kau dua. tuh nggak ada pikiran. Gimana kau berpikir? Kau menuhankan anak manusia. Biblemu kau suruh tutup. Orang baca apa lagi sekarang? Nggak ada yang hafal. Coba kau panggil pendeta satu di bawah. Ada nggak yang dia bisa bacain isi Bible? Satu ayat aja. Satu ayat yang kau hafal deh sekarang. Satu ayat. Enggak, masalah mujizat Yesus itu Tunggu dulu. sejarah Kan loh. kita tutup-tutupan nih. Saya pengen Iya. tahu kalau kita tutup semua, Bible ditutup, Al-Quran ditutup. Yang masih tersisa sekarang ini apa? Dari ajaranmu. Sejarah yang masih Yesus. tersisa. Tunjuk. Sejarah Yesus. Sejarah Yesus apa sih? Sejarah Biblemu saya tanya, ayatmu keluarin. Yang kau hafal, yang kau bisa, yang ternotis ada- di dunia ini apa? Tunjukin Aku ada satu. bahasa Nggak usah agama. kemana-mana, nggak Aku usah. ada bahasa Sejarah agama. Aku buatan bahas manusia, Yesus. tambah aku nggak percaya lagi. Sekarang Aku bahas tunjukin sama Yesus. saya. Aku bahas Yesus. Aku Ya, bahas Yesus. Yesusmu di mana? Ayat apa yang menunjukkan Yesus itu Tuhan? Kalau hafal kan, tutup sekarang Biblemu. Coba keluarin dari otak kau. Sejarah Sejarah banyak siapa yang menciptakan bikin? Yesus Tuhan. Sejarah manusia.
Saya nggak percaya kalau manusia yang bikin. Saya minta Yesus yang ngomong bahwa berarti dia kalau adalah Tuhan. Kamu nggak percaya Keluarin di internet ya? Bibelmu. Kamu nggak percaya internet Keluarin ya? di Bibelmu. Internet yang Zaman bikin dulu nggak manusia ada loh. internet. Zaman dulu nggak ada internet. Iya, sekarang kamu di Bibelmu ngomong pakai internet loh. tunjukin Kamu satu. ngomong pakai Jangan internet debat loh kusir. Saya sekarang. suruh moderator turunin nih kalau nggak mau jawab. Nggak apa-apa, Kamu yang penting kalian, turun aja yang udah. penting kalian tidak ada jawaban Turun yang, aja kalau nggak mau. dua Turun aja kalau pertanyaan nggak mau. saya. Turun aja kalau nggak mau. Kalau nggak bisa jawab. Nah, kelar udah selesai. Gila, dia nyuruh kita tutup, dia tutup. Apa yang tersisa? Nggak ada lagi. Iya kan? Saya tadi ilmiah loh Bunda Mila. Sangat ilmiah pertanyaan saya. Kenapa Bapak si Madun melarang si Madun bermain bola? Itu ilmiah dan kesehatan lagi. Oh, masuk. Aduh. Pantesan Gurunda minumnya kopi pakai Masako. Aku juga mau ikut. Ngadepin yang begini. Sakit kepala. Baru sebentar. Allahu Akbar. Ya Allah. Bang Zuma Barakah. Panjang umur, sehat selalu. Ngadepin yang begini. Aduh. Ini Bunda, saya tadi dia bertanya, apa yang sudah dilakukan Bang Zuma seumur hidupnya? Biar tahu kalian, ku kasih paham sama kalian. Semasa hidup dia berdedikasi untuk memperjuangkan agama Islam, lebih dari 500 orang, hampir dari 500 orang bermualaf di sosmed TikTok. Allahu Akbar. Tapi Gurunda, pernyataan dia menyatakan bahwa ayo kita tutup Bible, tutup Al-Quran. Sebenarnya bagus juga ya kalau suruh berdebat begitu. Apa yang tersisa? Nggak ada lagi kan? Nggak ada Habis lagi. sudah. Iya, betul. habis udah. Cuma orang itu ngeyel, jadi nggak bisa nggak bisa berdiskusi jadinya. Itu bagus banget tuh suruh dia tutup. Aduh, mencret semua deh. Wah, wabarakatuh. Dari Railin ada yang mana? mau disampaikan. Ada yang mau disampaikan? Dari Jakarta. Ya, dari Kajarta. Ada yang Gimana dari disampaikan, Kajarta? Bang. Saya bertanya Bang Juma, ini bukan masalah ketuhanan atau itu. Saya mau bertanya, saya sama orang tua saya kan lain akidah. Kalau orang tua berdoa, apa bisa nyampe? Masih hidup. Masih. Saya Islam, mualaf saya. Iya. Ya Iya. didoakan aja Bang, didoakan orang tuanya supaya dapat hidayah, nggak apa-apa. Enggak, orang tua doain saya. Apa itu maksud saya? Doanya didengarkan oleh Allah. Dengarkan. Didengarkan oleh Allah doanya. Tapi mengenai dikabulkan ataupun tidak, ya semua terserah kepada Allah saja. Oh, terima kasih. Saya cuma bertanya aja. Tapi kalau doa terkait dengan akidah, mungkin kalau berdoa, Allah mendengarkan setiap doa manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang ngomong, nanti Bang, nanti disapa Bang. Bang Rawin ngomong dulu ya. Selesaiin. Silakan Bang Rawin. Ya, saya cuma hanya bertanya itu aja. Dari kemarin saya masuk susah bener. Saya coba cari. Ya, terima kasih Bang Juma. Semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Oke, ada moderator di bawah ya. Nah ini yang lain moderator. Tanganku pegal ngapusin ya. Bun, iklan lagi dong Bun. Oh, Bang Stylo aja yang canggih pakai silakan. itu. Nama YouTube-nya Bunda apa nama YouTube-nya? Bun Mila Amerika. Oke, saudara-saudaraku terkasih dan tercinta dan terpeluk yang ada 6.400 orang. Silakan Bunda Mila Amerika ya. Nih Bunda Mila Amerika punya YouTube-nya. Silakan subscribe, like, komen serta share. Bunda Mila Amerika. Dan jangan lupa subscribe YouTube Baluap TV. Baluap TV di subscribe, like, komen serta share. Dan ada juga Zulkifli M Abbas. Jangan lupa subscribe, like, komen serta share. Dan Ayo jangan lupa 6.000 nih. Bun ya, ada 6.000 ya. Masa kita 1.000 juga nggak nyampe. Dan jangan lupa kalian follow itu akunnya Bunda Mila. Tonton dong. Kayaknya Bang Juma masih lapar itu. Aku mau bikin kopi lagi.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Salam kenal dengan saya Abi Safar dari Depok. Gurunda, salam sehat selalu buat Amin. kita. Insyaallah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, saya merinding nih soalnya. Jadi hari Jumat itu insya Allah saya mau ketemu. Jadi bos saya itu sudah ngancem saya nih. Beliau itu agamanya Kristen, apa ya, kayak Kristen apa sih namanya kalau kejawen gitu loh, kayak Kristen kejawen. Perkiraan hari Jumat itu terakhir saya kerja nih kayaknya karena beliau itu sudah berdebat dengan saya dan saya selalu mengelak. Salah satunya adalah tentang hari akhir yang akan datang. Yang menolong itu siapa? Dia bilang yang menolong itu nanti hari akhir itu adalah Nabi Isa gitu. Dia bilang begitu. Nah kemudian saya yang menolong itu Nabi Isa alaihissalam itu maksudnya gimana gitu? Kamu percaya nggak? Semua itu bukan Nabi Muhammad yang menolong. Saya bilang bukan Nabi Muhammad, kata siapa? Saya bilang saya pengikut sejati, saya bilang itu. Saya Muslim, saya bilang. Saya nggak peduli dengan Anda, saya bilang gitu kan. Nah kamu sudah berani sama saya, dia bilang itu. Nah Jumat itu terakhir saya nggak tahu mau seperti apa, mohon doanya dengan Gurunda ini. Mohon maaf. Masya Allah. Silakan Bang. Iya. Saya sakit. Nabi saya itu dikecilkan, Bang. Mohon maaf. Saya nggak peduli, saya sedih bukan karena saya takut kehilangan kerja, bukan. Demi Allah saya nggak takut yang namanya saya kehilangan kerja. Jadi mohon doanya, saya besok Jumat itu saya akan ketemu dengan bos saya ini dan saya akan berdebat dengan dia dengan sekuat saya, insya Allah dapat hidayah dan saya akan lawan beliau dengan apapun caranya. Jadi mohon doanya, saya cuma mohon doa Amin ya rabbal alamin. Gurunda dan semuanya. Kita Jadi pasti ini dimenangkan oleh Allah, Bang. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya nggak peduli Bang Juma, terus terang aja beliau itu jadi mengorek-orek saya, menghancurkan hati saya untuk ikut dengan beliau, tapi saya nggak peduli. Anak saya di situ kerja, kemudian udah berhenti, saya suruh berhenti sama saya karena saya takut. Tadi anak saya kerja di situ sama saya berdua kan, karena anak saya itu orang analis gitu loh, sebagai support marketing. Jadi saya suruh berhenti. Dan sekarang alhamdulillah sudah kerja beliau lebih enak dan lebih berkah anak saya. Cuma tinggal saya sekarang. Dan saya yang terakhir saya akan lawan beliau. Saya nggak peduli. Dan terus terang saya dibilang kemarin itu, ini saya cuman sumbangkan saja gaji ini, kan kurang ajar. Dan saya itu omset nggak jauh dari mereka itu, dari semua teman-temannya. Saya lebih unggul, mohon maaf, bukan saya sombong gitu loh. Omset saya secara sales gitu loh. Dan besok Jumat itu benar-benar saya mohon doa dari rekan-rekan, terutama Insyaallah, Bang. Insyaallah dimenangkan, Bang. Enggak, saya yang bikin saya nangis itu bukan karena saya kehilangan kerjaan, mohon maaf. Saya selalu ikhlas, insya Allah, dan saya selalu nggak takut gitu loh. Karena udah dia 2 orang, satunya itu nggak tahu pendeta apa, saya nggak ngerti itu di si kantor itu. Saya diketemukan dengan beliau dan saya 2 orang itu ya mau menghujat saya. Kecil bagi saya. Saya nangis bukan karena saya takut nggak kerja, saya bilang itu. Nah besok itu Jumat saya terakhir. Jumat terakhir saya nggak tahu apakah saya diberhentikan atau enggak, saya nggak peduli. Gitu, saya nggak peduli. Mohon doanya. Iya, kami doakan insyaallah. Bismillah. Kita dimenangkan aja. ya Allah. Iya, makasih Cuman itu Bang. aja. Terima kasih untuk semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan saudara kita ini, ya, karena ini perang akidah yang dimenangkan oleh Allah, dimudahkan lisannya untuk membela agama Islam. Amin. Allahu Akbar. Bunda, Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cuman pengen bertanya Bang Zuma, ketika kita berpasangan, saya sudah menikah Bang Zuma, cuma saya pengen minta pendapat
ketika saya tidak mampu lagi membahagiakan istri saya, tidak mampu lagi membuat dia senang, apakah salah jika keputusan saya ambil saya untuk berpisah dari dia? Maksudnya tidak mampu membahagiakan, maksudnya gimana tuh Bang? Karena bertentangan dengan dengan diri saya, Bang Juma. Akidah? Bukan akidah, tapi sayanya tidak mampu membahagiakan istri saya. Hah? Maksudnya bahagia Jadi, Bang, Dalam memang segi apa, Bang? tidak bisa membahagiakan istri dalam hal materi atau dalam hubungan suami istri. Dalam hubungan suami istri. Oh, lanjut Bang Juma. saudara Nggak bisa sakit? komen. Kenapa, Bang? Saudara sakit? Bisa dibicarakan seperti itu, Bang, tapi tidak terlalu sakit, tapi saya tidak mampu aja gitu. Anak ada? Ada. Dan istri merasa terzolimi dengan keadaan Anda. Buktinya ada anak, artinya saudara pernah melakukan kewajiban secara bertanggung jawab sebagai seorang suami. Iya, saya sudah pernah melakukan. Saya berumah tangga itu sudah 16 tahun. Punya anak. Punya anak 2. Terus istri sekarang tidak ridho dengan keadaan. Iya, istri sekarang lebih nggak ridho karena dengan keadaan saya sekarang. Berarti bukan saudara yang mau menceraikan dia yang mau meninggalkan saudara, kan gitu? Iya, betul. Tapi terkadang saya lebih memikirkan batin anak-anak saya. Tapi semakin saya pikirkan, batin saya sendiri semakin tersiksa dengan keadaan status suami istri ini. Anak-anak bagaimana? Anak-anak alhamdulillah sekarang sudah paham. Gitu. Anak sudah usia berapa Bang kalau boleh tahu? Anak yang tua sudah usia 14 tahun, yang kedua usianya 6 tahun. Masih anak kecil ya, masih anak-anak ya. Ya Bang, karena saya sadar, kehidupan saya dari kecil mungkin bisa dikatakan lebih menjiwai ke perempuan, lebih itu. Tapi sebelum pernikahan pun saya sudah jujur sama istri saya, bahwasanya dengan kerjaan saya seperti ini, apakah kamu mau menerima atau tidak? Dan dia mau menerima. Tapi di akhir-akhir ini Bang, saya selalu ribut, dan akhirnya dia minta cerai dari saya, dan akhirnya saya mengasihkan talak kepada dia, itu talak 3. Oh, ya udah terlanjur berarti. Kalau boleh tahu Bang Juma, kalau dalam Islam, kalau kita sudah seorang suami mengasih talak 3 itu, akidahnya itu gimana Bang? Nggak ada hubungannya dengan akidah. Yang ada pisah. Benar-benar itu udah sah menurut agama kita ya Bang? Iya, betul. Jadi kalau seandainya saya pun pasrah dalam keadaan ini, mengikhlaskan bahwasanya saya udah mencerai karena saya sendiri tidak mampu, apakah itu salah Bang? Nggak salah, karena keadaan istri yang tidak menginginkan lagi kan, daripada beliau bermaksiat, mending mungkin beliau cari laki-laki yang cocok. Iya betul, berarti saya tidak sama. Makasih Bang, itu aja pertanyaan saya Bang. Makasih kalau udah masuk ke Komal ini. Iya, makasih sahabat Kurema. Semoga sehat berkah selalu ya terus. Pak. Iya. Kerjaannya apa sih? Selalu membimbing. Tadi katanya gara-gara kerjaan ini. Kerjaannya apa sih? Penasaran jadinya. Saya Jadi pekerjaannya kepo di dunia Lain orang. Yang tadi kerjaan ini beda. Oke. Kalau saya pekerjaan saya di bidang dunia salon, Mbak. Oh, salon. Tapi abangnya normal kan, masih suka cewek kan? Polres. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi. 50-50. Waalaikumsalam suara. Oh aduh, Nah, ini. iyalah benci rupanya. ininya. Ya, Iya, Bang. bertobat Bang, mantap. Ya, lebih baik saya hidup dengan keadaan saya, Bang. Daripada nanti ujungnya menyakitkan, karena kan tanggung jawabnya istri setelah menikah itu kan sama suami. Jadi dosa istri yang dilakukan nanti baliknya ke saya. Lebih baik saya mundur dengan keadaan ini, begitu maksudnya. Tapi Bang, Iya, Kalau tapi itu abang- berzina. kalau abang ini Oh, lanjut. itu diberikan kelebihan oleh Allah. Kenapa? Karena abang diberikan satu medan tempur untuk jihad.
di mana medan itu tidak diberikan kepada kepada sembarang manusia. Anda ini termasuk orang pilihan Tuhan. Iya bang. Karena orang untuk mendapatkan pahala jihad itu harus bertempur di medan perang, berlumuran darah, mati di dalam perang. Saudara menang melawan syahwat saudara, Iya. mati dalam keadaan berjuang, tidak mengikuti syahwat yang satu itu, maka Anda mati dalam keadaan jihad. Bayangkan itu betapa Allah mencintai abang. Tadi abang mengatakan 50-50. Kalau Anda bisa menghilangkan menjadi 100%, meskipun tetap akan datang pengaruh-pengaruh itu, tetapi Anda melawannya, mati dalam keadaan berjuang, jihad. Inilah yang saya inginkan, pembelajaran inilah yang pengen saya dapatkan. Selama ini saya bertanya sama ustadz-ustadz yang dekat sama saya, belum ada pembelajaran yang Bang Juma kasih yang seperti ini. Berarti memang harus benar-benar dilawan ya Bang. Semakin baik. Rasulullah ketika datang perang, apa kata Rasulullah? Ada perang yang jauh lebih dahsyat dari ini. Sahabat bertanya, waduh, perang apa ini? Sedangkan ini aja kita berenang di atas darah. Ini perang apa ini? Apa kata Rasulullah? Perang melawan hawa nafsumu itu adalah jihad yang paling utama. Tuh. Hebat bukan? Jadi Anda ini adalah orang pilihan yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk mati syahid. Mati jihad dalam bertempur melawan hawa nafsu. Kalau kayak saya kan ya biasa-biasanya. Tapi kalau yang Anda punya ini, itu adalah satu kelebihan. Tapi kelebihan ini, kalau Anda tidak mampu kemudian untuk meluruskan, melawannya, maka Anda akan digilas sendiri. Untuk itu, berdoa, dekatkan diri kepada Allah, takutlah akan kematian. Insya Allah Anda dimenangkan dalam jihad ini. Kami doakan, kami doakan. Amin ya Allah. Semoga ya Bang, dengan masukan abang ini saya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Bisa Alamin. merusak saya. Tapi saya sangat sadar sekarang bahwasanya saya mundur dari rumah tangga ini semata-semata karena saya takut saya tidak bisa membawa istri saya ke akhirat, ke surga, karena saya sendiri belum mampu. Dan doakan saya semoga saya bisa lebih dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bang. Amin. Saya yakin Anda bisa. Kenapa saya yakin Anda bisa? Ini cerminan Anda taubat nasuha. Tidak semua orang yang diberikan oleh Allah kelebihan seperti Anda ini berani mengungkap jati diri depan umum. Anda berani melakukan ini, cerminan Anda adalah orang yang akan diberkati oleh Allah. Anda akan melawan itu dan Anda akan menangkan. Allahu Akbar. Amin. Amin, amin ya Allah. Makasih banyak Bang. Banyak orang yang tampil gagah-gagahan, berotot seperti kerbau, tapi malamnya dia seperti kain sutra. Banyak. Ada juga orang yang seperti saudara, lembut, bertutur kata lembut. Ya, orang-orang baru dengarkan suara saudara, orang sudah berpikir negatif. Tapi bagi orang yang jujur mengakui keadaannya, insya Allah akan dibuka hatinya oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah agar dia menang di dalam medan tempur yang diciptakan oleh Allah untuk dirinya. Seperti itu saudara. Amin ya Allah. Terima kasih. Lawan terus, lawan terus. Iya. Ya. Insya Allah saya mulai malam ini, mulai detik ini saya akan lawan hawa nafsu yang memang. Masya Allah. Amin, Ya. amin, ya Rabbal Alamin. Doakan saya supaya saya lebih baik lagi ya Bang. Amin. Amin. Kalau bisa Amin. salonnya juga ganti, Bang. Jangan salon di tempat yang begitu-begitu, cari buka sendiri kek atau apa. Itu mereka-mereka itu tuh kayak parasit tuh. Kayak parasit terus dikejar selama dia belum dapat, dia nggak akan lepas. Nah, Anda yang harus protek diri, hindari. Ya. Karena di sini kan banyak. Putuskan Iya. hubungan pelan-pelan dengan orang yang dunianya sama gitu.
Ya, tapi insya Allah Bang, kalau untuk memutuskan saya mulai dari 100%, saya udah memutuskan itu di 50% karena memang saya udah menjauhi dunia yang seperti itu. Karena saya tahu dunia itu sangat salah. Maka dari itu kalau masalah untuk pekerjaan Bang, mungkin Tuhan mengasihi saya cara cari rezekinya dari salah calon ini Bang. Apakah Aduh, aku dibilang bang lagi. Aduh, nasib. Baik. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saudara. Lanjut, berjuang terus. Ya. Iya Bang. Makasih Bang, izin turun. Ya, Bang Rema. Ya. Pesanku ada 3 Bang, insya Allah ya. Iya. Upgrade akidah abang, update dengan istiqomah, restart segala pergaulan abang, insya Allah. Siap Bang, siap. Saya minta doanya ya buat abang-abang, mbak-mbak yang di sini. Semoga hijrah saya benar-benar hijrah. amin ya rabbal alamin. Izin turun Bang, terima kasih Ya, atas makasih. masukannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantesan gue nggak nikah, rupanya laki-laki kebanyakan begitu. Aduh. Enggak juga. Baru 1 orang pun. Memang situ nggak laku kok. Orang pula yang disalahkan. Tadi ada juga yang mau menggendong Bunda Hesti, insya Allah. Sampai dia mau digendong pun banyak. Saya ada Tapi saya juga pengalaman. kok bisa dengar ya, Gurunda tadi ya, karena kerjaan. Nah itu bikin saya kepo juga. Kerjaan. Di sini emang banyak yang begitu kalau kerjanya seperti itu. Cuma ya dia harus hindarin ya. Kalau dia itu kayak ini, kayak penyakit loh Gurunda. Iya, tapi kalau yang kayak gini Bun masih bisa sembuh Bun. Biasa yang Bisa. Ya, yang biasa nggak bisa sembuh itu yang susah sembuh. Itu kan kalau di salon biasanya habis cukur kita kan disiram disemprot pakai air kan Bun ya. Iya. Kan gitu. Nah, yang tidak bisa sembuh itu yang nggak semprot air lagi, nggak pakai alat, tapi pakai lidah. Sabar ya Mas. Itu yang bisa sembuh yang kayak gitu. Itu. Itu udah akut ya Bang ya. Iya. Kalau masih pakai air itu masih bagus, masih ada kemungkinan sembuh. Tapi kalau Bang pelan-pelan ya Bang. Tapi Itu udah susah itu sembuh itu. off the record, tapi Bang ini banyak Juma yang kok dengar tahu off the record. pengalaman ya Bang? Ada kawanku yang ceritakan kayak gitu. Kamu kenapa lari? Oh. Wah bahaya salonnya. Kenapa? Nggak pakai air ini Bang. Terus dia pakai ludah katanya. Waduh. Nggak bisa sembuh itu berarti. Gurunda off the Siap. record banyak loh yang donatur gitu. Banyak. Sekarang ya Indonesia banyak. Dua natur. Ya, donatur. Ya di rumah lain, di luar lain. Dan kebanyakannya yang sudah punya anak begitu. Tapi satu hakikat Bun. Satu hakikat benar. Ya, alhamdulillah makanya saya dari dulu tidak pernah pacaran dengan laki-laki karena saya tahu bahwa itu bahaya. Bang, aku juga gak pernah pacaran sama perempuan. Bahasamu Bang. Sama, aku juga gak pernah pacaran sama perempuan. Ikut-ikutan dia ini. Ya udahlah lanjut. Itu ada tamu tuh. AAKJT, selamat malam. Mau makan kolak semangka dia. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak. Saya Iya Bang, memang begitu Bang biasanya. Santai aja. Belum ngomong. belum ngomong saya. Oh iya. Ini baru pertama. Belum ngomong saya. Ini pertama kali saya coba gabung di Kumal ini ya. Dan alhamdulillah saya Muslim. But Alhamdulillah, masya Allah. saya cuman pengen nanya satu aja. Apakah kita konsen di API? Bukan kita ya. Karena saya belum tergabung. Apakah API ini cuman konsen terhadap bahaya terhadap pendangkalan akidah oleh ajaran Yesus saja? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, karena saya ngeliat nih di luaran nih, saya tahu nih di luaran nih, ada hal-hal lain yang
mencoba menggerus keimanan Muslim kita, warga Muslim, umat Muslim kita itu dengan cara yang lain. Tidak masalah kita bisa Kristen lah, saya bilang begitu. Tetapi caranya sangat halus. Dan yang lainnya saya pengen butuh dengan siapa saya bisa berhubungan untuk memberikan informasi ini di API. Itu aja. Iya, bisa dengan ini Kian Santang, boleh. Ya. Atau Bang Handi Slebes, bisa Bang. Selama saya belum 1 tahun, saya baru paling berapa bulan ini. Waduh, ini relate nih dengan apa yang saya lihat ini. Tetapi ini kita bicara melulu tentang pendangkalan akidah yang dilakukan oleh saudara-saudara Kristen kita gitu. Tapi di luaran sana saya lihat ada fenomena lain yang nggak tahu apakah teman-teman di sini juga udah pada tahu atau belum. Tapi kebetulan saya juga ngikutin dari pinggir-pinggir. Ketika saya masuk ke dalam, wow, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ini ketarik nih, gue bilang. Nah bener. Gitu. Bang, tujuan pertanyaannya apa, Bang? Dan arahnya kemana dia? Non-muslimnya atau tujuan pertanyaan non-muslim? Menjadi non-muslim. Bukan Kristen? Bukan. Ya. Nah, ini informasi juga buat saya panggil abang aja lah ya, karena saya baru lahir tahun 70. Bang Zuma. Ya, siap. Ini informasi dari saya, cuman saya pengen sama siapa informasi ini atau diskusi ini saya lakukan offline. Bang Handi, Handi Slebes. Bisa saya dapetin apa ya, emailnya atau apa gitu? Cari aja akunnya Bang. Akunnya apa? Handi Slebes. Handi Slebes ya. Nanti DM aja, di situ ada nomor kontak beliau. Siap. Oke, itu aja. Itu saya cuma pengen. Baik. Nanti untuk diskusi yang lain mungkin sama Bang Andi ya. Saya akan nanti mungkin bahan-bahannya saya kirimin juga. Baik. Siap. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bang. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut teman-teman sekalian, ada Peta Lempu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanda, apa kabar? Masih tidur? Tidur kayaknya, udah dari tadi. Siap. Oke, bikin kopi lagi. Silakan disambut teman-teman kita yang ada di bawah. Oke, ada moderator di bawah. Nah, ini yang lain moderator. Bunda Hesti, kita iklan lagi bagaimana Bunda Hesti? Biar bisa nanti bagi-bagi donat kalau ada waktu. Siap. Khusus untuk yang follow aja. Oke, siap. Ya, buat teman-teman, saudaraku terkasih, ayo ini akunnya Bunda Mila, follow ya guys, di follow. Dan jangan lupa masuk ke YouTube-nya Bunda Mila Amerika. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share. Dan YouTube Baluap TV, jangan lupa di subscribe, like, komen, serta share. Dan YouTube Zulkifli M. Abbas. Oke? Buat kalau belum pada ya, ngantuk Bun, kalau belum pada ngantuk, bolehlah kita berbagi 10-20 donat ya. Kalau mau nanti habis nggak ada ini lagi. Silakan. Ayo ya. Dan jangan lupa, dan jangan lupa subscribe langsung di WA-nya. Dan jangan lupa subscribe YouTube M January Channel, dengerin ya. YouTube M January Channel, subscribe, like, komen, serta share. Oke, silakan Bunda. Bang Faruknya ini tidur ya? Astagfirullahaladzim. Mungkin kalau nggak ada Oten mungkin nggak apa-apa lah kali ya. Kita bagi berapa dulu, terus nanti nyambung lagi. Nggak usah dikasih kuis deh, kasihan udah ngantuk.